Kabupaten Malang adalah kabupaten terluas kedua di Jawa Timur yang sebagian besar wilayahnya merupakan pegunungan yang berhawa sejuk. Nama Singosari berasal dari Singhasari, kerajaan besar pada abad ke-10 dengan rajanya yang terkenal bernama Ken Arok. Sisa kejayaannya masih bisa dilihat, yaitu Candi Singosari yang masih kokoh berdiri hingga saat ini. Selamat datang di SMK Negeri 1 Singosari, merupakan sekolah kejuruan yang berdiri pada tanggal 16 Oktober tahun 1951. Selamat pagi Bapak Ibu, insan pendidik yang saya kasihi. Pada pagi hari ini saya akan membawa berita yang cukup menggembirakan bahwa pembuatan modul ajar pada kurikulum Merdeka itu tidaklah wajib. Ya. Hal ini disampaikan oleh pengembang kurikulum pusat atau Bapak Dr. Yogi Anggreana. Beliau mengatakan bahwa pembuatan modul ajar itu tidaklah wajib untuk dibuat. Nah, Bapak Ibu, tentunya kita tidak mendengarkan sepihak, tapi kita akan mendengar keseluruhannya apa yang disampaikan beliau pada saat mengisi webinar dari Jakarta tentang kurikulum Merdeka ini. Kita dengar bersama-sama ya. Terima kasih. Oh, kurikulum Merdeka malah nambahin administrasi? Enggak, Ibu Bapak. Modul ajar itu sebagai alat bantu perangkat pembelajaran. Bagi siapa? Bagi guru-guru yang masih bingung mau ngajar seperti apa, tinggal pakai contoh yang kita siapkan. Nggak usah bikin lagi Ibu Bapak, repot-repot diduplikasi. Tinggal download bagi Ibu Bapak itu yang belum bisa. Kalau mau ngajar, pertama harus ngapain, sudah kita siapkan modul ajar. Jadi modul ajar itu bukan sesuatu yang harus wajib dibuat oleh Ibu Bapak. Modul ajar yang perlu dibuat oleh Bapak itu adalah perencanaan pembelajaran. Standarnya sudah kita tuangkan, panduan sudah kita jelaskan. Yang perlu disusun dalam Ibu Bapak dalam perencanaan pembelajaran itu cukup 3 komponen. Tujuan, langkah-langkah, asesmen. Mau jadi 1/4 halaman silakan, 1 halaman silakan. Yang penting ada 3 komponen itu, tujuan, langkah-langkah, asesmen. Lalu kenapa pemerintah menyiapkan modul ajar? Karena kami perlu membantu guru-guru yang masih mengalami kesulitan. Kalau mau mengajar itu seperti apa, langkah seperti apa, kita siapkan. Makanya kita komprehensif. Mungkin jadi dalam ini justru kami ingin lebih menyederhanakan lagi perencanaan pembelajaran itu cukup 3 komponen. Kami nggak ingin ngerjain Ibu Bapak. Justru kami itu percaya kepada Ibu Bapak. Kalau kami percaya jangan terlalu banyak aturan yang kami berikan. Gimana Bapak Ibu? Sudah mendengar langsung dari Pak Yogi Anggraina. Sebenarnya ternyata kurikulum Merdeka itu tidak banyak aturan. Sebenarnya kurikulum Merdeka itu tidak memberatkan. Kita sendiri sebagai guru yang merasa terbebani. Kenapa? Karena kita salah persepsi. Kita masih dengan pola pikir lama yang semuanya harus serba seragam, semuanya harus serba sama. Makanya ketika ada IHT, kadang-kadang ya Bapak Ibu, mungkin tidak semuanya, kalau ada IHT pelatihan kurikulum Merdeka itu malah yang difokuskan malah bagaimana cara membuat perangkat. Padahal sebenarnya yang paling esensi adalah bagaimana cara kita nanti mengajar, bagaimana cara kita memperlakukan murid ketika dalam pembelajaran. Dari yang disampaikan oleh Pak Yogi Anggraina tadi, paling tidak ada 4 hal penting ya Bapak Ibu
Yang pertama, bahwa perangkat pada kurikulum Merdeka nanti bersifat sederhana, tidak memberatkan. Kemudian juga secara langsung, secara to the point tadi dikatakan bahwasanya modul ajar itu tidak wajib dibuat oleh para guru. Terus kenapa kok ada modul ajar? Tadi Pak Yogi sudah menyatakan bahwasanya modul ajar, contoh modul ajar yang dibuat itu adalah untuk guru-guru yang belum bisa menyusun perencanaan pembelajaran. Mungkin ada guru saya nanti ngajarnya itu ngajar apa toh, caranya apa toh. Nah, untuk guru-guru yang belum bisa membuat perencanaan sendiri itu loh, dibuatkan contoh, tinggal pakai, tinggal di print, nggak usah diedit, nggak apa-apa. Yang penting dibaca, yang penting dipahami. Kalau hanya diambil di print ya tetap enggak ada fungsinya. Tapi kalau sudah dipahami, oh ternyata ngajar saya materi perkalian tuh nanti langkah-langkahnya seperti ini toh lah. Itu sudah dibuatkan contoh oleh pemerintah. Tapi untuk kita para guru yang sudah sering membuat RPP, tentu untuk membuat perangkat pembelajaran itu tidak asing lagi, dan apalagi nanti dipermudah. Yang wajib dibuat oleh kita para guru adalah perencanaan pembelajaran. Ini sesuai yang tertera di dalam standar proses. Di standar proses juga tidak disebutkan Bapak Ibu, tidak ada kata modul ajar, itu tidak ada. Yang ada adalah perencanaan pembelajaran. Cara membuatnya gimana? Kok katanya mudah? Memang mudah Bapak Ibu. Nanti akan kami sebutkan langkah-langkahnya. Yang penting adalah yang diinginkan oleh pemerintah adalah guru itu tidak usah fokus bagaimana administrasi, tetapi kita itu mempelajari tentang esensi. Kurikulum Merdeka ini hadir, esensinya itu apa toh? Sebenarnya gitu kan? Bukan kok ganti judul tok terus perangkatnya nanti apa, kalau saya dimarahi oleh pengawas nanti gimana? Nggak usah begitu. Pengawas bukan penentu benar salah Bapak Ibu. Pengawas itu sebenarnya adalah sebagai pendamping guru supaya ngajar ke siswa itu lebih bagus. Tadi sudah kami sampaikan bahwasanya nanti yang wajib dibuat adalah perangkat pembelajaran. Kita sekali lagi jangan terjebak pada administratif, jangan terjebak pada kewajiban administratif saja. Tetapi mari bersama-sama mulai belajar tentang esensi dari perangkat pembelajaran itu apa. Kenapa toh kita harus membuat perangkat pembelajaran? Fungsinya apa toh? Nah, sebenarnya perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya ada modul ajar, ada RPP, itu bukan sekedar kewajiban administratif, tetapi fungsi utamanya adalah agar pembelajaran yang kita laksanakan itu bisa berjalan dengan efektif, mampu menghasilkan kompetensi yang maksimal. Jadi ketika kita membuat modul ajar 100 halaman misalnya, kok itu tidak memberi dampak yang positif, tidak membuat pembelajaran menjadi lebih efektif, tentu itu tidak ada fungsinya. Yang terpenting bukan seberapa banyaknya, bukan apa judulnya, tetapi efektivitasnya terhadap pembelajaran. Makanya nanti yang wajib di dalam perencanaan pembelajaran itu minimal ada 3. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, yang kedua langkah-langkahnya, dan yang ketiga adalah asesmennya. Yang pertama tujuan pembelajaran. Saya nanti mau ngajar apa toh? Terus siswa nanti harus memahami kompetensi apa toh? Nah, kita harus mencantumkan itu. Kita nanti mau ngajar apa? Nah, itulah tujuan pembelajaran. Kemudian langkah-langkah. Supaya nanti anak-anak bisa memahami tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan, itu bagaimana caranya toh? Nah, ini jangan lupa Bapak Ibu, ada kata semua siswa, itu saya tebali karena ini penting sekali Bapak Ibu. Dan termasuk ciri khas dari kurikulum Merdeka adalah bagaimana guru itu mampu memberikan pembelajaran yang bermakna kepada semua siswa. Biasanya disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kita paham semuanya bahwasanya di kelas itu anak-anak itu tidak sama.
Ketika kita mau mengajarkan perkalian, tentu di dalam kelas itu kompetensi awalnya itu berbeda-beda. Untuk memahami perkalian, anak kan harus paham penjumlahan terlebih dahulu. Bisa jadi di kelas itu ada siswa yang belum paham penjumlahan. Bagaimana mungkin anak itu kita ajarkan perkalian kalau penjumlahan saja belum paham? Mungkin di dalam situ sudah ada anak yang lihai penjumlahan, sudah siap dengan pembelajaran perkalian. Nah, ada juga mungkin ada siswa yang sudah paham perkalian. Mungkin di rumah sudah nonton YouTube, mungkin di rumah sudah dipelajari oleh orang tuanya. Jadi di kelas itu berbeda-beda kemampuan awalnya. Kalau kita hanya mengajarkan dengan satu cara, tentu siswa yang sudah paham perkalian akan merasa bosan, tidak punya tantangan. Untuk siswa yang belum paham penjumlahan tentu akan stres, dan itulah yang terjadi selama ini. Siswa bosan untuk sekolah, siswa tidak suka dengan pembelajaran karena kita guru memaksakan dengan teknik yang sama untuk semua jenis siswa di kelas itu. Makanya nanti di kurikulum Merdeka salah satu ciri khasnya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Itu nanti kita buat langkah-langkahnya dalam perencanaan pembelajaran. Makanya untuk pembelajaran berdiferensiasi ini menurut Pak Anindito Aditomo, Ketua BSKAP itu, kita ndak usah bingung-bingung mikir tentang gaya belajar, tentang apa-apa. Yang penting adalah kompetensi awal yang dibawa siswa. Tadi loh, ada yang sudah paham perkalian, ada yang malah justru belum paham penjumlahan. Itu loh nanti yang kita akomodasi. Nah, setelah kita tahu apa yang kita ajarkan, bagaimana langkah-langkahnya, tentu kita harus punya sesuatu yang bisa mengukur keberhasilan. Itulah yang namanya asesmen. Sekaligus tindak lanjutnya. Nanti kalau siswa saya ajarkan tentang perkalian, indikator bahwa siswa saya itu sudah paham itu seperti apa toh? Lah, nanti ada namanya KKTP. Terus kalau ada siswa yang tidak mencapai KKTP, nanti harus saya apakan toh? Nah, itu nanti ada konsep remedial. Semuanya sudah kami bahas dalam channel kami ini, Bapak Ibu. Sebelum kami lanjutkan, Bapak Ibu nyuwun tolong ya Bapak Ibu dibantu like video ini, Bapak Ibu. Like itu gratis, justru like itu sedekah buat kami, Bapak Ibu. Terima kasih kalau Bapak Ibu berkenan untuk like video ini. Kalau bisa di-share ke teman-temannya Bapak Ibu, supaya teman-teman kita itu tidak merasa kebingungan, tidak merasa bahwa kurikulum Merdeka ini berat. Kurikulum Merdeka ini hadir dengan sangat fleksibel, tidak memberatkan, tidak banyak aturan. Sebelum kami tutup Bapak Ibu, inti dari kurikulum Merdeka sebenarnya itu apa toh? Nah, kita jangan sampai salah ya Bapak Ibu. Merdeka itu bukan lawan dari bebas, tetapi lawan dari terjajah. Jadi kurikulum Merdeka bukan berarti nanti kita ngajarnya bebas seperti apa, nanti kita membuat perangkatnya bebas seperti apa, bukan. Tetapi Merdeka itu lawan dari terjajah, di mana kita tidak terikat dengan banyak aturan, kita tidak diseragamkan. Itulah merdeka dalam belajar. Nah, inti dari kurikulum Merdeka kalau kita lihat visi pendidikan nasional itu adalah mencetak generasi dengan profil pelajar Pancasila. Jadi di dalam semua kegiatan di sekolah nanti, baik kita mengajar di kelas intrakurikuler maupun kokurikuler maupun nanti ekstrakurikuler dan budaya di sekolah adalah mengembangkan profil pelajar Pancasila. Makanya profil pelajar Pancasila ini juga diterjemahkan di dalam SKL. Nah, siswa itu kalau sudah lulus SD, SMP, SMA itu harus menguasai apa toh? Itu ada SKL. Nah, SKL itu isinya adalah tentang profil pelajar Pancasila plus literasi dan numerasi. Jadi ketika kita nanti ngajar mapel apapun, kita juga sekaligus mengajarkan tentang literasi dan numerasi melalui mapel kita. Tentu saja kita semua mapel itu juga dititipkan tentang profil pelajar Pancasila meskipun secara tidak langsung. Mungkin cukup sekian ya Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya.